Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satuan acara perkuliahan di semester genap tahun akademik 2023-2024. Hari ini kita akan mensosialisasikan rencana program kegiatan pembelajaran semester di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf tidak masuk ke kelas karena Bapak udah hampir 5 hari ya sakit. Jadi untuk hari ini agar tidak kosong ya, jadi Bapak sampaikan sosialisasi RPKPS ini melalui daring. Nanti silakan kalian akses di YouTube saya ya. Untuk hari ini seperti biasa ya, di pertemuan pertama ini akan menyampaikan sosialisasi ya RPKPS, karena hal ini wajib untuk para dosen menyampaikan kontrak pembelajaran selama 1 semester ya. Jadi ada 16 kali pertemuan dikurangi 2 UTS dan UAS ya. Jadi untuk jurusan ISPS ini juga sama ya, karena kalian jurusan ISPS ya, Ilmu Studi Ekonomi Pembangunan Syariah. Bedanya dulu kalau saya di Universitas Islam Indonesia itu ISP ya, ISP itu Ilmu Studi Pembangunan, sama ya. Oke, kita masuk aja langsung di CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran luaran, program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi ini sesuai dengan SNDikti ya. Jadi deskripsi-deskripsi ataupun narasi-narasi yang disampaikan ini sesuai dengan SNDikti ya. Jadi meliputi sikap 1A itu meliputi sikap, 2 itu meliputi pengetahuan, kemudian 3 itu meliputi keterampilan umum, dan 4 itu meliputi keterampilan khusus. Jadi narasi-narasi yang disampaikan, dijabarkan di sini sesuai dengan SNDikti, yaitu 1A berkaitan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan itu kaitannya dengan sikap ya, sikap. Kemudian menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik itu memang harus menjadi capaian pembelajaran lulusan, karena CPL ini menjadi standar kompetensi lulusan yang tadi saya sebutkan, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa ya, karena kaitannya dengan etika akademik, kemudian nilai dan norma itu harus benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak hanya sebatas redaksi saja, konsepnya saja. Itu satu meliputi sikap. Berarti sikap kalian adalah capaian luarannya di dalam program studi yang dibebankan pada mata kuliah adalah seperti yang dinarasikan 1A, 1B, 1D, dan 1D, dan 1E. Kemudian yang meliputi 2A-nya itu berbicara tentang pengetahuan, ataupun nanti kalau di dalam penerapan pada mata kuliah ini adalah penerapan teori-teorinya, konsepnya. Berarti kalian harus mampu menguasai teori, konsep pemikiran kaitannya dengan sumber daya alam. Kemudian kalian nanti di dalam ESDA ini mengetahui ataupun mempelajari tentang pembangunan, konsep pembangunan berkelanjutan, dan nanti juga ada di topik pembahasannya berkaitan dengan ekonomi perubahan iklim. Nah, itu yang aspek pengetahuannya 2. Kemudian yang aspek yang ketiga itu adalah keterampilan umum. Di dalam keterampilan umum ini kalian harus bisa menginternalisasi ataupun nanti kalian bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam ya. Nanti bisa dilihat di topik pembahasannya sesuai dengan materi yang kami sampaikan.
Kemudian mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi sumber daya alam secara komprehensif. Nanti banyak ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam, ya bisa dilihat di Semantic Scholar. Kalian bisa searching kaitannya dengan artikel ilmiah pengabdian pada masyarakat, karena nanti outcome based education-nya, outcome itu luarannya. Jadi luaran capaian setelah kalian mempelajari mata kuliah ekonomi sumber daya alam ini adalah tentunya proyek itu berkaitan dengan artikel ilmiah, ya. Jadi kalian bisa meneliti tentang sesuai dengan bidang kajian kalian, ya. ESDA bisa pengaruh pertumbuhan ekonomi misalkan gitu ya terhadap alih fungsi lahan di kota Ciamis gitu kan. Itu capaian luarannya, ya. Jadi sesuai penelitian ilmiah sesuai dengan bidang kajian. Kemudian mampu melakukan kritik ataupun penilaian terhadap dampak dari adanya fungsi lahan. Nah, ini berkaitan dengan materi yang ada di dalam ekonomi sumber daya alam. Ada fungsi lahan, ada fungsi hutan, bagaimana cara pengelolaannya, sejarahnya seperti apa. Nanti kalian bisa baca di dalam literatur ataupun referensi yang menjadi pendukung, ya, di dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian mampu menulis artikel ilmiah terkait sumber daya alam dan lingkungan yang dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi, ya. Jadi silakan kalian bisa menulis, ya, belajar mulai dari sekarang kalian menulis IPM, ya, artikel ilmiah, karena nanti bisa saja skripsi itu ataupun proyek itu berkaitan dengan artikel ilmiah. Jadi skripsi itu sudah mungkin sudah tidak digunakan, tapi digunakan dengan artikel ilmiah. Jadi menulis artikel ilmiah itu juga, ataupun kalian meneliti dari sebuah bidang kajian yang kalian tetapkan, itu bisa jadi nilai plusnya, ya. Banyak bisa judulnya terkait dengan pengembangan, misalkan pengembangan strategi penjualan hasil pengolahan kerupuk misalkan gitu di desa Dewasari misalkan melalui pemasaran online. Itu kan bisa, itu artikel ilmiah, itu sesuai dengan kajian bidang ESDA. Nah, itu yang melalui aspek keterampilan umum. Khususnya itu adalah outcome-nya, luarannya adalah kalian bisa membuat proyek itu, ya, berkaitan dengan bidang kajian yang sesuai jurusan, ya, ESDA, ya, yaitu, ya, tadi, ya, bisa dilihat dari Semantic Scholar, ya. Semantic Scholar itu ada websitenya, ya. Jadi banyak tuh artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui pemikiran ilmiah lewat penelitian dan penelitian interdisipliner. Jadi logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Itu, ya. Kalau pembelajaran S1 itu beda dengan S2, dan S2 juga beda dengan S3. Ya, kalau S1 itu lebih kepada kita latihan, ya, kita melatih untuk belajar menulis artikel ilmiah. Itu skripsi. Kalau tesis itu kita lebih mengembangkan teori-teori yang ada, ya. Kalau disertasi itu kita menciptakan teori. Jadi prosesnya ataupun step-stepnya, tahapan-tahapannya harus dilalui sekarang. Kalian belajar menulis, gitu, ya. Itu aspek yang keempat berkaitan dengan keterampilan khusus. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah tadi sebutkan, ya. Dilihat dari aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ya, jadi capaian pembelajaran lulusan ini menjadi standar kompetensi lulusan yang mencakup aspek
sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya, untuk dari aspek sikapnya, kalian tahu dan paham konsepnya, teorinya, ilmu-ilmu yang diperlukan, ya, yang berkaitan dengan ESDA. Kemudian dari aspek pengetahuan, kalian bisa mengimplementasikan ilmunya, ya, berkaitan dengan ESDA ataupun sustainability, itu ya, ekonomi berkelanjutan, ya, ataupun nanti berkaitan dengan ekonomi neoklasik, ya, ataupun sejarah pengurasan SDA, itu bisa kalian pahami. Nah, dari aspek keterampilan umum, nanti kalian harus mampu menjelaskan dan menganalisa teori-teori yang ada yang kaitannya dengan konsep diperlukan dalam ekonomi sumber daya alam. Nah, kemudian kalau dari keterampilan khususnya, kalian membuat artikel ilmiah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan kaitannya dengan dalam isu-isu lingkungan global nasional. Hari ini banyak tentunya, ya. Misalkan menganalisa ketersediaan membayar jasa lingkungan, gitu ya, dalam pengelolaan sumber daya air minum, ya, terpadu misalkan di mana, itu ya, di kecamatan mana, nanti bisa ngambil studi kasusnya di kecamatan mana, itu bisa, ya. Itu untuk aspek keterampilan khususnya, ya. Jadi ini menjadi standar kompetensi lulusan, seperti itu. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, di dalam deskripsi mata kuliah ekonomi sumber daya alam ini akan membahas terkait dengan urgensi, ya, pentingnya SDA bagi kehidupan manusia. Kemudian lebih ada manajemennya, pengelolaan SDA yang baik itu akan meningkatkan kesejahteraan manusia, dan sebaliknya pengelolaan yang buruk akan menimbulkan dampak yang buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam itu adalah bagaimana yang mengelolanya, ya, agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Itu deskripsi mata kuliah ESDA, ya, ekonomi sumber daya alam. Kemudian tujuan pembelajaran, ya, kalian mampu menjelaskan konsep pemikiran. Kemudian konsep itu penting, ya. Jadi sebelum kalian mengaplikasikan ilmu, tentunya kalian harus paham dulu konsep-konsepnya. Kemudian menjelaskan sejarah pengurasan SDA, serta kalian mampu menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan, kemudian perubahan iklim, dan nanti kaitannya nanti bisa dijelaskan juga tentang sejarah pengurasan SDA. Kemudian ini topik dan substansi pembelajaran, ya, ada 16 pertemuan. Jadi kalau untuk materi dimulai dari pertemuan 2 sampai dengan ke-14, ke-13, ya. Jadi untuk materi sampai dengan 13, karena nanti untuk kuis biasanya saya masukkan ke dalam pertemuan tersebut agar lebih fokus dan lebih kalian lebih mengerjakannya lebih leluasa. Kemudian di 15-nya kita lebih ke review perkuliahan, ya. Jadi secara materi itu 13, ya, dipotong nanti kuis, ada kuis, kemudian ada review. Kenapa review dimasukkan? Karena kita harus mengevaluasi dari setiap kegiatan. Ini yang menjadi kelemahan kita, ya. Ketika kita membuat kegiatan ataupun kita memplanningkan sebuah proyek, terkadang kita bagus planningnya, udah bagus metodenya, sudah bagus aplikasinya, tetapi controllingnya tidak pernah ada. Nah, ketika dalam keilmuan juga harus seperti itu, ya, materi-materinya harus ada, ya. Kemudian kontrak pembelajarannya sampai dengan 16 kali pertemuan, dan itu harus ada review. Review itu bagian daripada controlling, ya, introspeksi diri lah. Kalau di dalam pengembangan diri mah kita mengintrospeksi diri sejauh mana peningkatan kualitas secara interpersonal. Nah, kita juga akan mereview, kita mengevaluasi sampai mana
tingkat pemahaman kalian terhadap konsep-konsep yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan, ataupun yang sudah dikaji, didiskusikan dengan teman-teman kalian dalam presentasi. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini saya mengusung student center learning, artinya pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa. Jadi nilai keaktifan individu itu dilihat dari keaktifan kalian di kelas. Seperti biasa, ini untuk saya, karena saya tidak akan memberikan tugas individu yang membuat makalah, merisum makalah, ya. Itu gampang lah ya, gampang bisa kita copy paste ya menjadi sebuah makalah. Tapi kita mengadopsi model-model pembelajaran dari seperti dari negara-negara maju lah ya. Jadi kita lebih ke student center learning, karena keaktifan partisipasi di kelas itu presentasinya lebih banyak, tingkat kepahamannya lebih banyak dibandingkan dengan membuat resume. Nah, makanya kalian didorong dan difasilitasi untuk aktif ya mencari sebuah solusi ya dari permasalahan yang ada, kemudian bisa menganalisa, bisa membahas, mempresentasikan ya dari ya kemampuan yang kalian dari aspek yang tadi itu ya, dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kemudian metode utama yang dilaksanakan dalam perkuliahan ya presentasi ya. Kalau presentasi tidak akan lama 1 jam mendengarkan seminar gitu ya kalian, karena akan boring. Jadi lebih kepada nanti presentasi kelas ya, seperti biasa Bapak seperti semester kemarin. Kemudian ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, membuat makalah kelompok, artinya makalah kelompok itu dibuat dengan PPT, PowerPoint ya, dan nanti kalian mempresentasikan dalam diskusi kelas. Jadi bukan makalah lagi, tapi dalam format PowerPoint. Karena kita sudah era digital, jadi sudah perkertasan itu sudah tidak diperlukan gitu ya, karena kita lebih amannya kita bisa disimpan di email, di Google Drive, itu menggunakan data-data yang memang tersimpan dengan baik. Kalau misalkan dengan kertas itu bisa tercecer, kita bisa lupa nyimpan. Tapi kalau tersimpan dengan format misalkan PowerPoint, itu bisa menjadi nilai plusnya, bisa aman sampai 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Ya, membuat resume, biasanya Bapak tidak membuat resume ya bahan kuliah, tapi lebih ke analisa film ataupun latihan soal, itu masuknya di dalam kuis tadi yang di pertemuan ke-14. Untuk tugas. Kemudian untuk komponen penilaian tugas itu termasuk kuis 15%, kemudian kehadiran keaktifan itu minimal 75% ya. Kalian harus jangan sampai melebihi 5 kali bolos lah, tapi jangan dirancanakan juga untuk tidak masuknya gitu ya. Kemudian untuk UTS, UAS, presentasi, dan ada proyeknya itu bisa menjadi bahan penulisan artikel ilmiah ya. Proyek itu bisa saya misalkan Pak, saya punya tulisan atau saya sudah meneliti terkait dengan pengolahan sampah, ini metodenya seperti ini Pak. Jadi silahkan kalian bisa konsultasikan terkait dengan proyek. Jadi proyek itu bisa bukan proyek bangunan ya, tapi proyek berbentuk penulisan artikel gitu. Kemudian ini tata tertib, silahkan kalian baca ya. Kita tentukan seperti biasa jamnya, jam 8.30 ya. Kemudian kalian harus menggunakan sepatu ya, harus menggunakan yang berkerah, baju yang berkerah, tidak boleh kaos. Kalau misalkan kaos harus pakai jas alma mater gitu ya. Silahkan kalian baca. Kemudian ini untuk kriteria kelulusan, konsep versi yang sudah ditentukan oleh Prodi, jadi 80-100 itu mendapatkan A, huruf A ya, itu dengan keterangan lulus. Jadi standarnya ya kalau YED enak ya, jadi 80 aja udah dapat A.
kehadiran 80, misalkan UTS 80, UAS 80, misalkan yang lainnya 79, itu juga sudah mendapatkan A. Itu untuk konversi penilaian. Kemudian sumber referensinya silahkan kalian lihat di website, bisa lewat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam, dan bisa mengakses ruang baca virtual. Bisa lah, bebas, tidak terpaku pada satu buku ya, tapi kita bisa mencoba untuk referensinya dari mana saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi RPKPS ini. Bapak mengucapkan mohon maaf ya, belum bisa masuk karena masih tahap recovery, pemulihan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa diterima, dan nanti seperti biasa di pertemuan 2 akan saya sampaikan secara ruang lingkup dari mata kuliah SDA, dan seperti biasa juga di pertemuan ketiganya kita akan laksanakan presentasi. Nanti untuk kelompoknya akan saya buat ya, jadi satu kelompok itu 2 orang agar lebih maksimal ya, agar lebih fokus juga. Secara job desk-nya biasanya kalau 3 orang yang aktif 2, yang satunya enggak, jadi lebih kita optimalkan dengan baik gitu ya. Oke, mari kita tutup. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.